Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Ya pun. bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cao Ekam. Kali ini kita akan bicara kembali soal tentang rumah Deswati. Sudah hadir di studio kita seorang pemerhati Polsosbud Hankam. Dia bukan hanya bicara tentang Lampung ya, tapi lebih luas seperti Indonesia. Cuman memang dia fokus di Lampung. Beliau bernama Fajar Ramadan. Kita panggil beliau abang aja ya. Sebenarnya saya manggilnya mantu, cuman karena ini ya profesionalitas ya, saya harus manggil dia abang. Oke, abang apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Gimana? Nah, seharusnya saya juga manggil dia Nakan ya. Dia juga. Ya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Selama pandemi. Selama pandemi saya sih tetap menjalankan aktivitas sehari-hari kayak bekerja. Selain itu juga saya dari jam 7 sampai jam 4 itu time to work. Selebihnya saya di rumah kalau tidak ada kegiatan. Saya cerita sedikit soal Bang Fajar Ramadan ini. Bang Fajar Ramadan ini bicara kebudayaan itu dikenal sebagai duta gamelan. Beliau juga sibuk di berbagai aktivitas seperti keaktivisannya. Nah, bicara aktivis, bicara soal pergerakan, tentu Bang Fajar mungkin sudah mendengar tentang Rumah Daswati. Nah, menurut Bang Fajar, Rumah Daswati itu apa sih? Kalau sebelum kita melihat Rumah Daswati ya, kita kilas balik lah. Ya, saya jadi ingat pesan almarhum ayah mertua saya, almarhum Haji Kadar Sairsa. Dia selalu kita tuker sharing lah. Kalau bahasa anak-anak curhat di dalam sore hari maupun pagi hari atau kita lagi jalan berdua atau jalan sama keluarga. Almarhum tuh selalu ngomong, sebenarnya di Lampung ini kaya peninggalan sejarah. Tapi kurang Diperhatikan. Bukan diperhatikan, kurang dirangkul. Oh, maksudnya kurang dirangkul gimana? Ya kurang gimana ya nama pemerintahnya tersebut. Diinventarisir. Nah, jadi banyak peninggalan yang sekarang ini yang tidak jelas. Kita kelas balik sebelum kita bicara ke Daswati. Tentang Krakatau aja lah, Fer. Krakatau. Yang benar-benar sejarah dunia. Ya. Itu tentang Krakatau di gunungnya atau ceritanya? Ini peninggalan. Peninggalannya. Nah, mungkin novel lihat di depan Polda. Iya. Ada semacam mercusuar. Terus waktu itu ditemukan juga di daerah mana tuh, di Teluk juga, kayak mercusuar. Mungkin novel juga sama teman-teman sama yang lain mungkin pada belum tahu. Iya. Di situ di Sumur Putih itu dulu ada sebuah kapal. Kalau sekarang kalau kita kilas balik tsunami yang di Aceh ingat kan? Nah, itu kan kapal PLN itu ada di masyarakat. Itu zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu itu bukan kapalnya PLN tapi kapal peristiwa Krakatau itu ada di daerah dekat Polda itu. Bukan di dekat Sumur Putri memang. Oh, dekat Sumur Putri. Nah, tapi waktu zaman dulu pemerintahnya kurang rangkul, kurang memperdayakan. Jadi kapal itu jadi besi tua ya diambilin, dipretelin lah, dipretili, satu persatu, akhirnya sampai tidak berbekas, habis. Nah, padahal kalau memang itu bisa memperdayakan kembali, harusnya itu bisa mendatangkan keuntungan bagi pemerintah provinsi. Ya otomatis dong. Itu yang harus berperan adalah dinas pariwisata, Vel. Dinas pariwisata ya. Karena dinas pariwisata adalah sales marketingnya, bagian promosi. Mengumpulkan. Iya. Kalau iya, jangan asal ABS aja. Lo tau ABS nggak? Asal Bapak senang. Iya. Bapak siapa nih? Bapak Kesopo. Bapak pimpinan lah ya. Ups. Terus? Nanti gue bisa gue dipanggil ya. Iya.
Jadi kita enjoy ya, guys, pemirsa. Jadi nggak usah tegang-tegang lah. Kalau Iya. sama gua tegang-tegang hari gini, stroke loh, Vel. Terus panas. Apalagi bukan, apalagi Covid, sekarang lagi Covid makan. loh, bisa-bisa imun kita turun, Bo. Iya. Rempes amat, Bo. Kembali ke laptop bang. Nah, kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Jadi kalau itu bisa dikemas oleh pemerintah provinsi, itu seharusnya bisa dibikinin apa ya, duplikat kapal Duplikatnya lah ya. dijadikan satu momen di situ, itu sejarah bener-bener, dan dia bisa menjaring UKM. Iya, betul nggak? Iya. UMKM dalam Iya. bentuk apa ini? Iya, dia bisa mungkin ada yang menjual souvenir tentang sejarah Krakatau, tentang apakah mungkin dia ingin kulinernya ada di situ dalam bahasanya, tentang Krakatau dalam bahasanya, misalnya bistik Krakatau, apa ya, kita kan nggak tahu. Nah, jadi intinya ya pemerintah ini kurang merangkul, kurang diperdayakan. Itu dalam kita bicara soal cagar budaya ya. Cagar budaya. Cagar budaya. Itu baru satu. Apalagi ke Rumah Daswati. Apalagi Rumah Daswati. Nah, Rumah Daswati ini seperti apa? Kalau memang Rumah Daswati, saya cuma lihat benar atau enggaknya ya. Saya cuma mengamati dari YouTube-nya novel. Oh iya, cowok Ekam kayak gitu. Tolong subscribe. Ya. Tapi kita kembali lagi ke Daswati ya. Kalau memang di situ rumah itu merupakan sejarahnya berdirinya pemerintah provinsi Lampung, kenapa harus ditutup? Iya. Kenapa harus diasingkan? Kalau saya, seorang pejabat, apalagi sebagai kadis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ekraf, saya merangkul loh, Fel. Tapi informasinya sih pemerintah provinsi sebenarnya sudah ada respon ya dengan menggali. Kalau saya lihat berita-berita khususnya Bu Wagub ya, dia sudah mau menggali tentang Rumah Daswati. Tetapi dulu di tahun 2017 informasinya si penjual ini si pemilik ini menjual 4 kali lipat dari harga NJOP. Tapi itu isu yang berkembang, kita belum tahu kan. Ya, makanya kita kan jangan percaya dengan isu loh, Fel. Isu yang berkembang. Nanti ujung-ujungnya hoax. Tapi memang Bang, Jadi lebih baik kalau kita memang cari A1-nya, benar kan? A1-nya ini sebenarnya Gimana? siapakah si Atong ini gitu, karena belum ketemu yang mana Atong ini Si A ini? pemiliknya. Kok Atong sih? Gue bingung. Atong katanya Itu nama pemiliknya sekarang, mungkin nama panggilan lah ya. orang apa? Orang apa? Informasinya sih pengusaha dari Tangerang. Enggak, maksudnya orang apa, sukunya gitu. Cina kayaknya. Iya. China. Seharusnya itu sih gampang, Fel. Seharusnya kita rangkul, kita jemput bola lah. Jemput bola sebenarnya juga Bang, pemerintah kan punya aturan di BPN itu yang tidak boleh menjual dengan harga di atas harga NJOP dan sesuai dengan PBB-nya ya. Itu kan ada harga pajaknya, harga bumi bangunan yang memang kalau dihitung. Sekarang saya tanya, ya kita kembali lagi, apakah rumah proklamasi yang di Jakarta itu dijual? Cuma satu-satunya sekarang ini. Nah, sistemnya apakah dia dijual, apakah kerjasama? Saya tanya ke Novel. Mungkin pihak ketiga itu. Nah, sistemnya dia gimana? Apakah itu kan rumahnya Bung Karno? Ya pasti ada dong yang Pihak lihat ketiga. kejadiannya sama. Saya belum tahu itu. Kejadiannya ini kalau saya lihat nih hampir sama kejadian sama Rumah Daswati. Daswati. Jadi seperti apa? Pihak ketiga atau dia kepemilikan saja seperti rumah pocong di Kota Gede? Seharusnya ya kalau memang itu kita sampaikan, kita ketemuin nama pemiliknya bahwa ini rumah ini bersejarah Pak. Harus dipertemukan. Nah, seorang Bang Fajar Ramadan ini bicara kepemerintahan, bicara di Lampung, siapa yang tidak mengenal Bang Fajar? Iya kan, Pak Ngah kita itu gimana Pak Ngah? Coba bisa nggak ini kita? Ya mudah-mudahan dengan adanya Sebagai pemerhati Polsus ya kami ini bisa mudah-mudahan Vel, dengan adanya kita sebagai motor. sharing Iya. pada sore hari ini, pada hari Jumat, biasanya Jumat ini Jumat berkah kan? Amin. Mudah-mudahan ada hasilnya di jalan Jumat ini, sharing tapi santai. Iya.
sersan serius tapi santai. tapi bisa menghasilkan. Nah, tapi mudah-mudahan ada jalan Keluar. solusinya. Iya, mungkin bisa dibisikkan lah minimal. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kita dialog sore ini, nanti kalau sudah jadi ya mudah-mudahan dari Ibu Gubernur bisa menyampaikan ke Pak Gubernur secara langsung. Iya, karena memang Itu kalau menurut saya simple sih, Vel. sebenarnya simple. Tapi entah kenapa Kita harusnya kalau bahasa Lampung itu sanjau yang kepunyanya, kita basa-basi. lalu lah ya, mungkin ini ada cerita-cerita masa lalu. Gimana? Itu kan kita tidak bicara cerita zaman dulunya. Yang kita tahu adalah di situ adalah rumah panitia, berkumpulnya panitia dalam merumuskan pembentukan provinsi. Lalu di situ juga ada 9 dari partai besar yang memang sudah nggak ada lagi, seperti PNI, PKI yang dianggap sebagai organisasi partai terlarang. Tapi kan itu dulu. Dan sebelumnya PKI juga punya nilai gitu dalam mendeklarasikan Lampung. Nah, itu harus dihargai. Mungkin seperti peritilan-peritilan itu yang sebenarnya gini lah, oke lah, yang masa lalu cobalah kita masa lalu biarlah nyinyong aja. semule saya kan. Semule. Ya. Biasa tradisinya novel gitu guys, selalu semule. Smile. Smile. Jadi gini, maksud gue gini, Vel. Kita lupakan ego kita masing-masing. Intinya cuma satu. Ya, kita tutup lembaran yang lama, kita buka lembaran yang baru, bahwa rumah itu berperan untuk Provinsi Lampung. Itu aja intinya. Iya, rumahnya. Rumahnya. Soal yang lain-lain Tentang siapa pilih ini ya mungkin ya banyak orang yang sekarang ya benar atau enggak ya, Iya. whatever ya. Pro dan kontra itu kan biasa. Biasa, apakah saya ikut berperan. Saya ikut berperan. Semua orang pasti Iya. ingin berperan Iya. demi Lampung. Tapi kan kita hargai peranan itu ya, seperti gamelan aja. Gamelannya buktinya novel aja ikut berperan di gamelan sampai akhirnya pemerintah Provinsi Lampung kalau mengeluarkan surat edaran kalau peresmian pembukaan apapun pakai gamelan. Itu Nah, inilah sebagai duta gamelan, di setiap kesempatan saya akan bicara gamelan. Nah, bukan. Oh gitu. Bukan. Itu dari kilas balik. Nah, kilas balik. jadi banyak orang yang berperan intinya. Intinya banyak kita orang berbawa. Walaupun sedikit dia punya jasa. Ya, banyak jasanya, tapi ya mungkin ada yang masih hidup, kita hargai. Kalau yang sudah nggak ada ya kita hargai keluarganya. Jadi sebagai pemerhati nih tentang Rumah Daswati, apa nih yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menyelamatkan Rumah Daswati? Ya, intinya sekarang tergantung pemerintahnya. Tergantung panah, enggak? Jadi tergantung Atau tergantung mantu ini. Tergantung pemerintahnya, dia mau respon atau enggaknya. Iya. Tapi saya yakin pemerintah pasti kalau kita niatnya baik, insya Allah. Itu Ya, apalagi itu merupakan sejarah. Ini kan kejadiannya hampir sama 17 Agustus di Jakarta, di rumahnya Bung Karno. Nah, kenapa kok proklamasi yang di rumahnya Bung Karno? Wah, kelihatannya guys. Harus ngomong juga ya. Sore-sore Kopi Lampung. Ya, sore-sore gini enaknya ngopi, Pai. Kopi Pai, ya kan, asli. Ngopi, Pai. Iya, mone. Enak kan. Kembali ke Rumah Daswati. Nah, sebagai pemerhati, mungkin bisa dimotori kan oleh Bang Fajar untuk bagaimana kita sama-sama merangkul Rumah Daswati ini menjadi milik masyarakat Lampung. Apalagi Bang Fajar ini punya kedekatan dengan berbagai pihak, ya kan, bukan hanya pemerintah tetapi tokoh-tokoh adat. Beliau ini tukang pos kali Bu. karena dia dulu sering jadi kurir untuk antar surat-surat ya. Oke, itu masa lalu kayaknya. Masa lalu kayaknya, iya. Mungkin Bang Fajar bisa ada himbauan ke sahabat Cao Ekam, ke tokoh adat, ke pemerintah untuk bagaimana Rumah Daswati ini menjadi milik Lampung dan cagar-cagar budaya ini bisa diinventarisir oleh kita. Sebenarnya saya sangat sedih sekali, Fai. Bisu mana? Tolong. Oh enggak, silakan.
Iya. Ya, sedih ya soalnya. Taruh buat sedih. Iya. Oke. Tolong drama Anda hentikan. Sebenarnya saya sangat sedih ya. Objek wisata di Lampung itu banyak. Iya. Tapi ya kurang diperhatikan. Nggak usah Rumah Daswati aja. Sumur Putri itu bisa yang airnya nggak pernah habis dan airnya selalu anget. Kalau zaman dulu itu bikin kita awet muda, percaya believe it or not ya. Itu kalau kita lestarikan, banyak yang datang sana pada mandi di sana. Cuma numpang mandi doang di situ banyak. Kita kembali lagi ke pemerintahnya, dia peduli nggak? Nah, terus Coba himbauan tolong. Bali itu ada Sange, tempat kera-kera berkumpul. Kenapa Bali itu dia maju di pariwisatanya? Karena pemerintahnya peduli. Kita punya hutan kera tapi kayaknya keranya habis. Kita punya hutan kera. Itu sama juga kayak Sange. Kalau kita pelihara, kita bentuk kayak Bali, kayak apa, insya Allah lah. Malah sekarang hutan kera jadi lebih terlihat mistiknya daripada. Wah, bukan mistik lagi. Gara-gara dia. Kenapa? Kera-kera itu banyak nyerang rumah-rumah penduduk. Minta makan. Iya, coba kalau kita lestarikan kayak di Sange, ada pawangnya, diperhatiin. Makan nggak nyerang-nyerang. Binatang juga ciptaan Tuhan. Iya, dia punya akal dan pikiran. Kalau jangankan binatang, manusia aja kalau di ujungnya perut, apapun akan beringas. Nah, demikian. Demikianlah adanya. Terus terang aja, kenapa rumah itu sampai dikurung, sampai dibeton? Kita kembali. Wah, gue bukan sedih lagi. Tapi informasi dari tangan kanan mungkin ya, dari pihak pemilik, kanannya mana? Masih ingat? Punya tangan nggak? Atau ya, tangan panjang nggak? Tangan panjang. Menurut informasinya itu pemerintah kota yang minta. Karena di dalam itu kan kumuh, ada gerobak-gerobak milik pedagang. Jadi pemerintah kota meminta untuk ditutup biar tidak terlihat kumuh, itu katanya, dari pihak pemilik. Seperti itu. Salah. Kenapa harus ditutup? Seharusnya jangan ditutup. Kalau memang dia mau menguntungkan, dia rangkul dong pemilik rumah. Dia bisa rangkul UKM, duduk di situ, duduk jama-jama. Lo bikin nih, gua kasih lahan, lo bikin apa hidup, ya? Ini rumah sejarah. Itu dong. Makanya sekarang pemerintah dapat investasi. Bukan dapat investasi UMKM bisa berjalan, pemilik juga punya. Otomatis. Saya yakin, kalau kita dari pihak pemerintahnya merangkul, kita menjelaskan sama pemilik rumah itu, insya Allah kalau niat kita baik, tokoh-tokoh adat kumpul, semuanya kumpul ya, yang ikut berperan maupun yang tidak berperan, kita duduk jama-jama, musyawarah dan mufakat, insya Allah ada hasil. Insya Allah. Nah, apakah ada langkah konkret dari Bang Fajar untuk Rumah Daswati? Kalau saya sih minta kepada pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, tolong rangkul dulu lah pemilik rumah itu. Dan yang pertama, yang kedua setelah ya kita rangkul pemiliknya, kita jama-jama kita selesaikan, kita berdiskusi musyawarah dan mufakat antara Pemprov sama pemilik rumah. Nggak tahu apa yang dibicarakan, seandainya itu, dan mudah-mudahan hasilnya baik. Dan itu tolong dinding beton itu kalau kita bilang Berlin, tembok Berlin lah. Itu hampir sama kayak tembok Berlin. Tembok Berlin itu harus kita buka jama-jama. Alangkah bagusnya rumah itu. Kalau kita benahi sama-sama, kita menciptakan keharmonisan, insya Allah turis mancanegara maupun lokal pasti pada datang. Jadi contohnya nggak usah jauh-jauh lah, rumah proklamasi aja lah, Fer. Pasti akan penasaran, kayak apa sih rumahnya, dalamnya kayak apa, interiornya kayak apa. Interior jangan dulu rubah, Fer. Iya, tetap seperti itu. Iya, jadi ada kursi aslinya. Hanya direhab.
Iya. Direhab dengan bentuk yang asli. Iya gitu. Kalau enggak ya roboh juga kalau nggak direhab. Iya, maksudnya perabotannya harus yang orisinil dan foto-fotonya foto-foto zaman dulu. Iya, seperti museum ya. Iya, jadi bener-bener gitu Kembali ke masa lalu. ke masa lalu. Jadi bener-bener ada cerita. Oh, di sini loh cikal bakalnya. Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Beberapa pemuda, beberapa partai, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat kumpul zaman-zaman di sini untuk mendirikan Provinsi Lampung. Itu aja mungkin ayah saya almarhum aja mungkin udah masih kecil kali ya berdirinya Provinsi Lampung, atau masih sekolah SD apa SMP kita nggak tahu. Oke Bang Fajar, tak terasa waktu sudah berlalu. Singkat amat ya, pendek amat waktu ini. Oh iya, karena kita nggak bisa panjang-panjang Bang. Ya panjang-panjang jalan tol. Bosen yang nonton soalnya kan. Panjang-panjang jalan tol loh. Panjang jalan tol. Kita sudah bicara yang serius, bicara banyak juga soal yang santai, kan? Intinya adalah Bang Fajar Ramadan sangat menginginkan Rumah Daswati itu bisa menjadi milik masyarakat Lampung, yang bisa yang pemerintah mau merangkul semua pihak, baik dari pemilik, tokoh adat dan masyarakatnya, agar ini bisa jadi sama-sama enak ya, Bang Fajar ya. Tidak ada yang dirugikan tentang win-win solution. Ada win-win solutionnya. Oke, terima kasih Bang Fajar sudah bersedia hadir di Cawa Ekam. Sepertinya sudah 7 bulan purnama kita tidak berjumpa. Iya. Lama amat ya. Lama bener kayaknya ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf para pemirsa Cawa Ekam kalau saya ada salah dalam penyampaian materi ini, mohon dibukakan pintu maaf. Karena saya ini tidak sempurna, yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang dia sangat bijaksini ya, soalnya di sini dia tidak di sana. Jadi dia terlihat sangat bijaksini sekali Anda. Oke, terima kasih Bang Fajar sudah hadir di Cawa Ekam. Saya Novelia Yulitin Sanggem bersama Bang Fajar Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.